Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau berbagi tips dan juga untuk resep MPASI ikan. Dan ini juga ada ikannya itu macam-macam ya Mams. Ada pilihan ikan yang kembung atau juga ikan biawan. Nah teman-teman, untuk pilihan ikan yang aku pilih di sini ada belut dan juga kita tahu belut ini adalah bagian dari ikan ya, dan ada nanti aku kasih resep untuk resep ikan lainnya. Nah di sini aku menggunakan daun bawang, bawang merah, bawang putih, kemudian daun salam kering dan juga serai. Kemudian ini satu ekor belut yang sudah tidak terlalu besar dan sudah dibersihkan ya Mams. Belut ini juga bagus untuk meningkatkan nafsu makan anak kalau kita masaknya dengan tepat dan juga enak. Nah untuk resepnya di sini aku langsung aja berbagi untuk mami semua. Yang pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya dan kita ranjang atau kita haluskan. Nah di sini jangan lupa tambahin sedikit jahe. Jahenya itu sejumput aja untuk menghilangkan rasa atau bau amis dari belut itu sendiri. Sebenarnya untuk belutnya ini aku agak takut-takut gitu ya nyucinya, jadi aku minta tolong suami untuk nyuci. Tapi manfaat belut ini juga nggak kalah penting dari protein yang dimiliki untuk membantu tumbuh kembang anak kita secara maksimal. Nah Baby Briel usianya sudah mau 22 bulan, nggak terasa ya Mams. Jadi setiap bikin MPASI aku buatnya itu yang sederhana aja dan simpel. Kemudian daun bawangnya ini sedikit aja untuk menambah aroma juga. Ini aku potong-potong kecil juga ya Mams. Kemudian kita panaskan dengan 1 sendok minyak makan atau minyak sawit, minyak goreng apa aja yang Mamis punya di rumah ya. Tapi dengan kadar yang baru atau bukan minyak jelantah. Selanjutnya kita tumis bawang merah, bawang putihnya. Ini menggunakan minyak yang tadi kita masukkan supaya nggak gosong gitu ya. Dan di sini aku masukkan juga untuk serainya 2 butir atau 2 batang kecil. Kemudian kita agak geprek gitu supaya aromanya terasa wangi. Kemudian kalau udah kayak gitu kita langsung aja oseng-oseng bareng belutnya. Nah belutnya ini agak-agak gimana gitu ya karena ada ekornya panjang gitu, kayak berasa masak ular. Tapi ini rasanya enak kok Mams dan gak mengurangi nafsu makan anak juga. Asal kita buat tumis-tumis kayak gini dulu supaya amisnya hilang. Nah ini udah ada mungkin sekitar 1 menitan aku buat dan mulai aku tambahin juga dengan air secukupnya. Nah untuk air ini opsional ya Mams. Misalnya Mamis mau pakai airnya 1 liter boleh banget, itu jumlahnya banyak airnya. Atau 50 atau 500 gram boleh banget sesuai dengan kesukaan kita. Nah aku masukkan daun salam dan juga jahe. Kemudian aku aduk-aduk dan ini boleh ditutup, boleh juga sampai tunggu mendidih. Kita boleh tambahkan untuk sedikit pewarnanya atau perasanya juga itu dari santan. Santannya ini aku pakai santan kemasan ya Mams yang banyak dijual di pasaran gitu. Kemudian aku tambah pewarnanya itu ada kunyit bubuk. Untuk kunyitnya ini juga bisa membuat kita itu lebih terasa kayak ada warnanya gitu ya masakan kita dan gak pucat dan menghilangkan bau amis juga. Kemudian aku tambahin sejumput garam, kemudian kaldu jamur. Setelah itu kita masukkan juga daun bawang. Nah untuk daun bawangnya juga opsional, boleh dipakai boleh enggak, tapi aku saranin sih pakai aja ya supaya aromanya wangi. Nah ini udah kayak gini, kita bisa sambil tunggu mungkin ada kurang lebih 2 menitan ya, dari karena udah dimasak tadi bersama dengan belutnya dan udah mateng. Dan ini juga udah aromanya tercium banget dan ini bisa bikin habisin nasi 1 piring orang tua dan anaknya. Nah gimana Mamis, apakah udah pernah masakin belut untuk anaknya dari resep-resep yang pernah aku share? Boleh dong tulis di kolom komentar gimana reaksinya. Nah Mams, ternyata belut ini juga tinggi untuk proteinnya, bisa membantu, bahkan bisa meningkatkan berat badan juga. Tapi kenapa sih kalau misalnya udah makan banyak yang mengandung minyak atau mengandung lemak tinggi kalori, tapi berat badan anaknya stagnan atau nggak naik? Nah itu aku sering bahas banget ya Mams, kenapa menunya tiap hari kita masak yang tinggi kalori tapi berat badan anaknya nggak naik. Nah itu bisa jadi banyak hal ya, misal dari faktor genetik, faktor kesehatan, atau anaknya itu hiperaktif. Nah jadi kayak Baby Briel itu makannya dia aku siasatin kadang 4 kali ya dalam sehari. Itu juga buat berat badannya kadang sebulan tuh nggak naik ya, cuma misalnya 10 kilo
beda sedikit gitu. Nah itu jadi menjadi tantangan buat kita juga supaya masaknya itu yang lebih disukain anak, dan anak yang hiperaktif atau super aktif itu biasanya mengeluarkan banyak kalori daripada yang masuk di kalori sehari-hari. Nah selanjutnya ini aku masak ikan biawan yang aku mau goreng gitu ya, dengan nanti masak ada sedikit sayur dan tempe. Jadi mamis jangan bosan-bosan aja lihat resep ikan aku yang aku bikin di YouTube ini, karena masukan dari mamis semua atau komentarnya itu sangat bermanfaat untuk perkembangan atau kemajuan aku dan semangat aku untuk masak hari-hari. Nah ini aku tambahin juga jeruk nipis supaya nggak amis ya. Untuk ikan goreng biasanya bisa ditambahin dengan jeruk nipis agar selain nggak bau, dia juga bisa mengurangi meletup-meletup minyak saat digoreng gitu ya. Silahkan dipraktek. Nah setelah itu kita iris tadi supaya di dalamnya juga bagian ikannya meresap, dan setelah itu boleh kita tambahin olesan perasa atau biasa kita tambahin garam ya mams. Garam yang kita gunakan jangan terlalu banyak agar tidak terlalu asin, karena juga ini untuk makan keluarga dan juga untuk makan anak di atas 1 tahun atau yang mau menjelang 2 tahun. Ini memang harus benar-benar ekstra bersih dan benar-benar ekstra hati-hati dalam mengelolanya. Nah ini udah ikan biawannya di daerah aku namanya. Jadi kalau misalnya anaknya mamis doyan makan ikan, boleh deh variatif ikannya sehari-hari. Nah kalau di daerahnya mamis ini ikannya namanya apa? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Nah setelah itu ini udah selesai, langsung aja aku siapkan. Nanti memang rasanya itu dia ada kayak kecut-kecutnya, tapi juga ada asin-asinnya, dan ini bisa menambah nafsu makan orang tuanya juga, tinggal ditambahin sambal kayak gitu ya. Tapi kalau untuk anak pastikan jangan ditambahin sambal supaya anaknya mau makan, karena baby Briel tuh pernah ya dia nggak mau makan karena makanannya itu pernah kena sambal dan itu buat dia trauma, pernah nggak makan. Nah itu juga hati-hati dan kita bisa lebih selektif lagi. Nah ini minyak panasnya udah aku siapkan di wajan. Kita gorengnya satu-satu ya. Ini aku mau hemat minyak, jadi gorengnya nggak banyak-banyak minyak, jadi cukup satu kayak gini. Kalau udah agak kering kita langsung balik aja. Nah kalau dibaliknya ini memang aku rekomendasi untuk goreng kayak gini sebaiknya menggunakan wajan atau yang anti minyak ya, nggak lengket gini, karena ini agak lengket mungkin dari wajannya juga. Nah untuk itu udah aku balik-balik, ini aku langsung siapin aja baby Briel nasi sama satu ikan ini. Ternyata dia satu ikan ini habis semam, dan aku tambahin tempe, aku masak kecap ya tempenya. Ini juga ada kuah-kuahnya gitu. Jadi meskipun ikannya ikan kering atau ikannya digoreng dan cenderung lebih kering, jadi kita bisa siasati dengan menu pendampingnya itu agak berkuah gitu. Nah mamis, mungkin videonya sekian dulu ya dari aku, dan ini masih jadi tantangan dan PR aku juga. Mohon maaf kalau videonya kurang berkenan, ada sedikit amburadul dan ada sedikit drama makan ya sambil nonton. Tadi sebenarnya dia itu nggak nonton, tapi karena ngelihat orang tuanya pegang HP, jadi dia minta nonton. Nah sebaiknya jangan ditiru untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi memang ada kalanya ya anak itu suka marah-marah, nggak mau makan atau ngambek. Nah itu lebih hati-hati lagi moms dalam memilih durasi makan anak dan juga dalam suasana makan. Oke, semoga mamis-mamis semua diberi kewarasan dan diberikan kesehatan semua untuk menjaga dan merawat keluarganya dengan sepenuh hati. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, dan terima kasih, jangan lupa dukung channel ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.